Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini kita akan bahas satu ayat, bahkan mungkin kurang dari satu ayat, yaitu tafsir dari firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Maidah ayat yang pertama. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah, tunaikanlah oleh kalian akad-akad kalian. Kemudian disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah, dan beliau menjelaskan di antara poin atau apa yang dimaksud dengan akad. Jadi aufu, penuhi di situ adalah laksanakan, tunaikan, jangan dibatalkan, jangan dikurangi, dan jangan dikhianati. Itu maksud dari penuhi. Kemudian akad itu mereferensikan atau dia mewakili dari dua hal, yaitu hak dan kewajiban. Makanya kemudian beliau jelaskan di dalam ayat ini, yang pertama adalah seorang hamba terikat dengan Rabb-nya. Artinya dia harus penuhi hak-hak Allah Azza wa Jalla. Mana yang menjadi kewajiban dia, sholat, puasa, zakat, itu ditunaikan. Dan itu adalah hak yang pertama dan tidak boleh diabaikan oleh seorang hamba. Tentu kalau kita bicara hak Allah Azza wa Jalla ada banyak turunan-turunannya. Namun secara umum hal-hal yang menjadi kewajiban hamba dan itu berhak untuk didapatkan oleh Allah, maka dia harus tunaikan. Kemudian yang kedua, yaitu adalah berkenaan dengan akad kita kepada Rasul. Ketika seorang hamba bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada hak Rasul di situ. Kita ikuti perintah-perintah Rasul, tuntunan-tuntunan Rasul, dan kemudian apa yang dilarang kita berusaha tinggalkan. Lalu yang ketiga, hak siapa lagi yang diminta oleh Allah bagi kita menunaikannya, yaitu hak orang tua, hak kerabat. Bentuknya adalah dengan cara berbakti kepada mereka, entah dengan lisan, entah dengan tindakan, entah dengan harta. Kemudian juga hak kerabat, yaitu dengan cara kita sambung silaturahim, jangan diputus, dan jangan kita membenci atau bahkan ada orang-orang yang gak mau tegur sapa, bahkan itu dengan kerabatnya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sebutkan aufu bil uqud, di antara tanda keimanan seseorang, yaitu orang ini di dalam hidupnya menunaikan akad-akad yang mereka sudah buat. Tadi tiga, yang pertama hak Allah, hak Rasul, kemudian hak yang berkenaan dengan orang tua dan kerabat. Lalu yang keempat itu adalah orang yang ada di sekitar dia, dan bisa jadi itu bukan orang tua, bukan kerabat dia. Siapa itu? Tetangganya, teman-temannya. Dan di dalam hadis juga Rasul menyebutkan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Di antara ciri, di antara tanda orang beriman kepada hari kiamat, kepada Allah, yaitu adalah menghormati, memuliakan tetangganya. Baru kemudian yang kelima ketika ayat ini dibacakan, dan seringkali ayat ini dipahami hanya untuk poin 5 dan poin 6, yaitu adalah aufu bil uqud, akad-akad yang kaitannya dengan muamalah, akad-akad yang kaitannya dengan harta. Misalkan apa? Jual beli, misalkan apa? Sewa menyewa, atau akad-akad yang lainnya. Dan seringkali orang memahami bahwa ayat ini khusus pada akad tersebut. Ternyata ayat ini maksudnya lebih luas.
Dan seorang muslim, orang yang mengaku beriman kepada Allah, di antara indikatornya terlihat pada saat dia bermuamalah. Pada saat dia melakukan akad, dia tidak berkhianat, dia tidak curang, dia bisa dipercaya. Dan itu yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Maidah ayat 1 ini. Termasuk di antaranya adalah akad yang sifatnya sosial, bukan yang komersil dan seterusnya. Sehingga seorang muslim ketika dia menjadi karyawan, ketika dia menjadi atasan, ketika dia memberikan pekerjaan, atau ketika dia yang diminta untuk bekerja, kita tidak usah khawatir kalau dia tidak perform, kalau dia berkhianat, kalau dia tidak melakukan yang maksimal. Karena bukti keimanan seseorang akan terwujud salah satunya ketika dia melakukan transaksi muamalah. Dan kemudian faedah lain dari ayat ini mencakup semua hak kaum muslimin secara umum, termasuk di dalam hadis disebutkan hakul muslim alal muslim sittah dan yang lainnya. Intinya makna ayat Al-Maidah ayat 1 bukan hanya pada transaksi muamalah, jual beli, sewa, kerjasama bisnis, tapi juga mencakup hal-hal yang tadi sudah disebutkan dan itu lebih umum. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba yang bisa dipercaya, amanah dalam menunaikan hak Allah, menunaikan hak Rasul, orang tua, kerabat, tetangga, lalu atasan dan mitra yang bekerja sama dengan kita. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu ala habibinal mustafa amma ba'd. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita bicara hak dan ketika kita bicara kewajiban, ada satu hadis yang disampaikan oleh beliau, ittaquz zulma, hendaknya kalian itu berhati-hati dan menjauhkan diri dari perbuatan zalim. Kenapa? Karena kezaliman itu adalah zulumat yaumal qiyamah, akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Para ulama ketika menjelaskan makna hadis, bisa maknanya kegelapan itu memang kegelapan yang hakiki, dalam artian dia nggak memiliki cahaya sama sekali ketika di hari kiamat. Otomatis dia sulit untuk sampai ke surga Allah. Dan ada makna-makna yang lain yang intinya adalah bermakna kesulitan, kesusahan. Dan ketika kita bicara hak dan kewajiban, maka fokuslah pada kewajiban kita. Apa yang harusnya kita lakukan, apa yang harusnya kita tunaikan. Walaupun bisa jadi orang lain tidak memberikan hak-hak kita, mungkin ada hak-hak kita yang dikurangi, tapi percayalah itu tidak akan hilang dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan dan akan disempurnakan balasannya pada hari kiamat. Namun yang kita khawatirkan ketika kita punya kewajiban, ternyata kita tidak maksimal atau bahkan kita mengkhianati orang lain dengan cara tidak melakukan kewajiban yang kita harus lakukan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah. Ikuti Umroh Akbar ketiga bersama Ustadz Aminur Bait dan tim Asatidzah ANB 10 hari 26 September hingga 5 Oktober 2024 dan mendapatkan 2 kali Jumatan. Untuk informasi lengkap hubungi 0812 9090 4331.